Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah. Dalam episode ke-14 dari tafsir Suluk Linglung ini, kita masih membahas Pupuh Durma. Kali ini kita akan membahas bait ke-5 sampai dengan bait ke-10. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk jalan menemukan hakikat diri. Monggo kita mulai saja dari bait yang ke-5. Sang Pandito wus lajeng hing lampahira, mring benang depok sepi, nyoto kawuwusa, lampahi Syekh Melaya, kang arsa amunggah kaji, dateng hing Mekah lampahnya murang margi. Artinya, Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkahkan kaki menuju desa Benang yang sepi, dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Melaya yang berkehendak naik haji menuju Mekah. Dia menempuh jalan pintas. Setelah Sunan Bonang memberikan wejangan terakhir kepada Sunan Kalijogo, dia kembali ke desa Bonang yang merupakan desa di mana Sunan Bonang tinggal. Digambarkan dalam bait tersebut bahwa desa Bonang adalah desa yang sepi pada saat itu. Sekarang kita ikuti perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo dalam perjalanannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam akhir bait tersebut disebutkan lampahnya murang margi, yang berarti perjalanannya mengambil jalan pintas. Kemudian dalam bait yang ke-6, nerajang wono munggah gunung mudhun jurang, iring-iring pan melipir, jurang sengkan rajang wauta lampahira, prapteng pinggir pasisir, puter driya pakewoh marga eki. Artinya, menara Besutan naik gunung turun jurang, tetebingan didakinya sampai tepi pantai, hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan yang selanjutnya. Perjalanan Sunan Kalijogo melalui berbagai macam rintangan, naik turun gunung, naik turun jurang, bukit didaki, hingga akhirnya Sunan Kalijogo sampai di tepi laut. Sampai di situ Sunan Kalijogo kebingungan karena harus menyeberangi lautan dan tidak membawa alat untuk menyeberang. Juga tidak ada kapal ataupun perahu yang bisa membawanya ke tempat tujuan. Kemudian dilanjutkan di bait yang ke-7. Ning pangkalan samudra langkung adohnya, anglangut kaeksi, dian jetung kewala aneng pinggir samudra, wonten ingkang winarni, sang pajuning rat praptani sang kaswasih. Artinya, terhalang oleh samudra yang luas, sejauh mata memandang tampak air semata. Dia diam tercenung lama sekali, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Di tepi samudra tersebut, Syahdan tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Pajuningrat, mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung, yaitu Syekh Melaya. Di pinggir samudera yang luas dan hanya terdapat air sejauh mata memandang,
Di pinggir samudera yang luas tersebut, Sunan Kalijogo tercenung dan berpikir tentang bagaimana cara menyeberangi lautan yang luas tersebut. Namun demikian, tidak ditemukan olehnya bagaimana cara menyeberanginya. Dalam kondisi kebingungan tersebut, ternyata ada seorang yang mengetahui kedatangan Sunan Kalijogo. Dialah Sang Pajuningrat atau Nabi Khidir. Wonten ingkang winarni Sang Pajuningrat praptane Sang Kaswasih. Kemudian dalam bait yang ke-8, apantuhu uninga ing lampahira, Seh melaya prihatin arsawruh hidayat, apan terah tinerah sukma sinukma piningit, tangeh manggiya yen tan nugroho yakti. Artinya, Sang Pajuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Melaya dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih hidayat. Berbagai cara telah ditempuh juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayat kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Nabi Khidir telah mengetahui apa sebenarnya yang dicari oleh Sunan Kalijogo hingga menempuh perjalanan yang sangat berat tersebut, yaitu untuk menggapai iman hidayat seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Sunan Kalijogo juga sudah melakukan berbagai macam upaya untuk meraihnya, juga melalui penghayatan kejiwaan yang sulit untuk menemukan rahasia-rahasia ilmu yang tersembunyi. Namun demikian, iman hidayat tersebut tidak mungkin dapat ditemukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bait yang ke-9 disebutkan, nyoto majeng gebyur malebeng samudra tantoleh jiwa diri, wau Syekh Melaya manengah lampahira anut parmaning hyang widi ing saknalika prapteng teleng jaladri. Artinya, Syekh Melaya sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Melaya sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah dia di tengah-tengah samudera. Dengan keinginannya yang kuat, akhirnya Sunan Kalijogo menceburkan diri dan berenang ke dalam lautan, dan tidak lagi menoleh ke belakang dan terus berjalan tanpa mempedulikan keselamatan dirinya. Kanjeng Sunan Kalijogo terus berenang tanpa berhenti hingga sampai di tengah samudera demi mendapatkan hakikat tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait ini menggambarkan tentang betapa kuatnya keinginan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mendapatkan iman hidayat tanpa mempertimbangkan keselamatan jiwanya. Kemudian di bait yang ke-10, ya to malih jeng Sunan ing Kalijogo ning telenging jaladri sampun pinggihan pan kadya wong leledang peparane Nabi Khidir pan tanpa sangkan ngandika petan nyaris. Ternyata setelah Sunan Kalijogo ada di tengah samudera, penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air, yang berjuluk Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya, bertanya dengan lemah lembut. Di tengah samudera yang sangat luas tersebut, pandangan Sunan Kalijogo melihat ada seseorang yang berjalan di atas laut. Orang tersebut berjalan santai di atas air laut seakan-akan berjalan di atas tanah.
Dan ternyata dia adalah Nabi Khidir yang tidak diketahui dari mana asalnya. Di kalangan ulama sufi, Nabi Khidir diyakini masih hidup hingga saat ini. Itulah kenapa Sunan Kalijogo dapat bertemu dengannya. Menurut Musa Kazim dalam bukunya yang berjudul Belajar Menjadi Sufi, nama Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Talia bin Malik bin Abir bin Arfahsyad bin Sam atau Sem bin Nuh. Ia adalah seorang anak raja pada zaman kenabian Zulkarnain alaihissalam. Dia memutuskan melepaskan singgasananya demi menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Khidir merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Banyak muslim mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Nabi Khidir memperoleh amanat dari Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali-wali Allah. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan lalu bisa hidup dengan lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Itulah kenapa para ulama sufi meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Demikian tafsir Suluk Linglung di episode yang ke-14. Insya Allah kita akan membahas dalam episode selanjutnya, yaitu episode 15 tentang dialog antara Sunan Kalijogo dengan Nabi Khidir. Untuk episode ke-14 ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.